وبرضا الله تعالى وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذرياته وأهل بيته شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulmatil wahmi. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik wansur alaina khazaina ulumik birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin hadirat, para muridin muridat, mustami'in mustami'at, para mutakhrijin mutakhrijat, sesepuh bini sepuh, aji sepuh, salikin salikat, rahimakumullah. Nerasaken pengaosan Sarhul Hikam ingkang tengah. Kalau ingin nerangaken bab tentang tomak. Kalau kita terus berhenti dalam makom mutajarridin, makom tajrid, akhirnya kamu kena penyakit tamak bin rakus, ngarep-arep pawai wong. Wala yumkinukum al-as'an wal isar walal qiyam bil huquqi wa udama. Wala yumkinu lan ora mungkinaken, ora bisaaken ing sira kabeh al is'afu nulung utawa mbantu, wal isaru lan desetaken wong liya utawa ngalah, walal qiyamu lan ora jumenengi bil huquqi lawan pira-pira hak menolong, hak kerja bakti, hak membantu dan lain-lain. Wa iwadoma lan ijole perkara takunu kang ana sapa sira. Berarti ini omongannya setan kepada orang yang sedang berada di makom tajrid, dibujuki teng setan. Wa iwadoma lan ngijoli perkara takunu kang ana sapa sira.
Sirone niku sira mutajarrid. Ana iku muntadzirron wong kang ngenteni lima maring perkara yaftahu kang den buka bihi kelawan ma ngalaika ngatasé sira bayane ma minal khalqi saking makhluk walau dakhalta mongko lamun mlebu sira mutajarrid omongane setan. Maksudnya mudun dari tajrid ke asbab bil asbabi ing dalem makom asbab bagia mongko keri utawa tetep sapa ghairu kaliyane liyaira iku muntadzirron wong kang ngenteni ma ing perkara yuftahu kang den buka bi kelawan ma ngalahi ngatasé ghairik mingka saking sira ila ghairi dzalika maring liyane mengkono-mengkono taswis. Maksude gangguan-gangguan utawi rayuan-rayuan dari setan. Wayakunu lan ana sapa hadzal ngabtu iki kawula mutajarrid itu orang yang sudah mencapai makom tajrid. Qotoba teman-teman wis bagus apa waktune hadzal ngabdu wis kepenak wiridane ya wis enak qiyamul lail ya wis enak tahajud nggih pun enak puasa nggih enak tidak ada gangguan ngaten tidak ada muskilat enggak ada masalah ngaten wambasato lan dadi cemleret dadi cemerlang apa nuruhu nure hadzal ngabdu wajahnya sudah mengeluarkan nur karena banyak kathah ngibadahe. Wa wajadalan nemu sapa hadzal ngabdu apa arrohata ing kepenak bil ingkitongi lawan putus anil khalqi saking makhluk. Jadi ini sudah nyaman, enggak ada hubungan ini, hubungan itu, boten wonten bisnis, ndak ada muamalat, rause tenang, tidak ada ndersulo, ndak ada tomak. Wala yazalu mongko ora leren-leren sapa setan kembali pada domir al ngaduwi ngajeng mriku domire niku. Wala yazalu mongko ora leren-leren sapa setan. Ini tadi kembali wonten lafal al-ngaduwi setan yang kemarin mengganggu orang-orang yang sudah masuk makom asbab bihi kelawan hadzal ngabdu. Maksudnya ini tidak melepas. Jadi rayuane dan godaane setan niku terus menerus tidak akan berhenti, tidak pernah terlepas. Hatta yang udah sehingga kembali sapa hadzal ngabdu ilal asbab maring makom asbab dilorot niki tarik akhirnya fatusibuhu mongko sebabe makenani hu ing hadzal ngabet apa kaduratuha regete utawa ruwete asbab dari kadaro yak duru atau kudurotan wa kudurotan fatusibu mongko sebabe makenani hu ing hadzal ngabet apa kuduratuha regete al asbab ruwete ngurus bisnis ngaten watagzah lan nungkebi hu ing hadzal ngabet apa zulmatuha petenge al asbab
yang sudah enak-enak wiridan, sholat ndak ada gangguan, enak, sampun tenang, setan ngerayu supaya kembali berbisnis biar bisa bantu pondok, bantu masjid, menyenangkan. Rayuan setan ya menyenangkan, tapi akhirnya balik ruwet ngoten. Wayang utulan bali sapa adaimu wong kang langgengi bisa babi ing dalem sababe daim asana kang luwih bagus apane halan tingkae minhu saking hadal ngabet. Maksudnya orang yang kemarin di makom sabab nggih tidak terpengaruh niku napa-napane pun lancar, usahane pun lancar, dodolan nandur semongko nggih lancar, sing gedhe didol krutilane disukna kene lancar. Hebat jos. Bisnisnya nggih lancar ngaten. Terus orang yang makom tajrid karena tergoda kepingin seperti kembali ke makom asbab, sedangkan yang tidak terpengaruh memang yang asal makom asbab ini sudah nyaman, akhirnya ya ruwet ngoten. Karena tipuan setan tadi, karena terlalu manis. Makom asbab niku nggih ikhtiar. Ya bakul nasi goreng, ana ngingu bebek, ngingu wedhus, ana kae bakul teh, duwite matur nuwun ngoten lho. Jadi adaim, ya niku makom asbab. Asbab niku ikhtiar, makom ikhtiar. Nek tajrid niku pun boten melalui ikhtiar. Kelas kita nggih, kelas asbab. Jadi adaim, ini orang yang berpegang pada makomnya, tidak terpengaruh makom sabab. Fi sababihi ing dalam sababe makom adaim. Ahsana haleluwe bagus apane halan tingkai minhu tinimang hadal ngabet. Lianna dzalika kronos tuhune mengkono-mengkono adaim, orang yang tidak terpengaruh iku masa'alaka, orang ngambah sapa dzalik torikon ing dalem ing dalan, torikon ing dalan summa rajanga nulimbali sapa dzalik nganha saking toriko, karena dia niku sudah istiqomah, sudah tenang, ayem, tentrem. Napa maning sekali dodol nasi goreng 300 anteng maning nikae Mbah Pangat. Summa a'tafan mongko keri-keri mengo utawi menggok sapa dalik nganhu saking maksodan. Fafham mongko fahamo sira Pak Tasim lan cecekelono sira, cecekelono nggih gondelano sira, gondelano sira billahi kelawan Allah. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Surat apa? Surat Al-Imran ayatnya 150. Waman utawi sapane wong iku ya'tasim lamun tetanggenan cecekelan sapa man billahi kelawan Allah, hanya percaya datang Allah. Faqad hudiya mongko teman-teman dan paringi pituduh sapa man ila siratin maring dalan kang mustaqimin kang jejeg. Wa innama qasdus syaiton lan angin pestine sejane setan bidzalika kelawan mengkono-mengkono yaktil mutajarridin, mendatangi orang-orang yang sudah di makom tajrid dan makom asbab. Tujuannya apa? Ayam nanga
yen to nyegah sapa setan al ngibad ing pira-pira kawulane Allah, baik yang makom sabab atau makom tajrid ngaten, tetep diganggu kabeh. Nyegah ar-ridha ing ridhone ing ridha nganillahi ta'ala saking ketentuane Allah ta'ala, bima ing dalem makom hum utawi makom ing ibad, hum utawi ngibad iku fihi ing dalem ma wa ayyukhrija lan yen to ngetok yen to ngetokaken sapa setan muncul kelihatan wa ayyukhrija metu wa ayyukhrija lan yen to ngetokaken sapa setan hum ing ibad mamukhtarillah saking makom pilihane Allah. Cepetan boten ya wis tapi tekan jam 11 aja turu, jarene kecepetan aja turu, ngger kowe turu nyong turu. Wa yukhrija lan yen to ngetokaken sapa setan hum ing ibad an mukhtarillahi saking makom pilihane Allah lahum maring ibad ila mukhtarihim maring makom pilihane ngibad di anfusihim kaduwe awak dhewe ngibad wa ma adkhalaka wa ma utawi makom adkhala kang lebokaken ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah fihi ing dalem ma iku tawalla bakal nulungi bakal ngurusi sapa Allah inganataka ing bantu sira ngalehi ing atase ma. Nek kita pasrah datang Allah, Allah akan bantu, akan nulungi. Wa ma utawi makom dakhalta kang mlebu sira bihi ing dalem ma, baik itu makom asbab ataupun makom tajrid. Binafsika lawan awak sira, lawan pilihan sira. Wakala mongko masrahaken sapa sira ka ing sira ilaihi maring ma. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasiba nasira. Ini surat apa? Surat Al-Isra ayat 18. Wakul lan ngucapa sira ndonga sira Rabbi do pangeran kula. Ini memang khitabnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullan ngucapa sira Rabbi do pangeran kula adkhil mugi nglebokaken panjenengan ni ing kula mudkhala sidqin ing nggon mlebune kebenaran orang-orang yang benar. Wa akhrij lan mugi ngedalaken panjenengan ni ing kula makhrajas sidqin enggon medale wong kang bener, bukan mudkhal lan mukhraj setan lan nafsu, tapi mukhrajas sidqin ngaten. Waj'al lan mugi ndadosaken panjenengan li maring kula milladungka saking ngersa panjenengan sultanan ing kekuatan, ing keramat, ing mangunah, ing apa saja, nasiron kang bantu, kang nulungi. Surat Isra ayat 18. Fal mudkhalus sidqu fal madkhal mangka utawi nggon mlebu as-sidqu kang bener. Apa yang dimaksud dengan madkhala sidqin? Fal madkhalu mangka utawi nggon mlebu as-sidqu kang bener iku antadakhula
yen to mlebu sira fihi ing dalem madkhal as-siddiq la binafsika ora kelawan nafsu ira wal makhraj as-sidqi wal makhraj utawi nggon metu as-sidqu kang bener aidon hale maneh iku kadzalika utawi mengkono-mengkono antadakhula fihi la binafsik fafham mongko pahamo sira waladhi utawi perkara sing bener yaktadi kang natrapi hu ing ladhi apa alhaqu perkara kang hak mingka sangka sira apa atau bagaimana sikap kita solusinya kalau kita menghadapi setan ngoten. Solusinya ini gimana? Kalau kita menghadapi setan yang berkedok manusia, wujudnya nggih wong, wujudnya nggih orang atau teman atau gerakannya ini dikendalikan setan. Nah sekarang banyak sekali ini, dan ini kadang berada di sekitar kita. Makanya kita harus pinter memilah. Jadi pinter milih-milih. Mulane nek cara zaman kuno niku ngger wong tuwa wong maca bismillah semilak ngoten. Bisa milah ngono. Bisa milah-milah, setelah bisa milah-milah nanti bisa milih. Dipilah-pilah terus dipilih terus dibawa mulih. Jadi makanya kita harus pinter memilah-milah, pinter memilih teman. Karena apa? Bersahabat dengan orang yang di dalam hati seorang ulama atau kiai ini sudah tercoret. Bersahabat dengan orang yang melawan aturan-aturan kiai ini sangat berbahaya. Jadi kalian semua jangan sampai bergaul dengan temanmu yang tidak taat dengan aturan-aturan kiai, atau teman yang memusuhi kiai atau guru. Itu sangat berbahaya bagi santri di saat lagi tolabul ilmi, lagi mondok. Sebab nopo? Bersahabat dengan orang yang menentang atau ngelawan kiai ini sangat berbahaya bagi seorang santri, karena akan merusak sanad keilmuannya, menghilangkan keberkahan ilmu, barokah al-ilmi, serta akan menjerumuskan santri ke dalam perbuatan dosa besar seperti menghina guru, menghibah kiai, merendahkan kiai atau ulama, yang merupakan ini semua ini pewaris Nabi. Bahaya berteman dengan orang yang tukang ngelawan atau tukang memusuhi kiai atau guru. Pertama, bahayanya tertularnya akhlak yang buruk. Teman memiliki pengaruh besar terhadap agama dan karakter seseorang. Duduk bersama pembenci ulama, tukang lawan guru, ini dapat mengikis rasa hormat santri terhadap gurunya. Yang kedua ini hilangnya keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu di pesantren ini sangat tergantung pada keridhaan dan doa seorang kiai. Membela atau berteman dengan pihak yang menentang kiai dapat memutus aliran keberkahan tersebut. Yang ketiga akan mendapatkan murka Allah. Kiai atau ulama adalah kekasih Allah. Memusuhi atau mendukung musuh ulama sama saja dengan menabuh perang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan terkena dampak, ini nomor 4, akan terkena dampak su'ul khotimah. Orang ulama
memperingatkan bahwa merendahkan atau ngelawan peraturan atau undang-undang ulama atau kiai dapat membawa pelupaan terhadap agama dan mengancam keselamatan iman di akhir hayatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh mengenai pentingnya memilih teman, bergaul agar tidak terpengaruh oleh keburukan. Ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalilu. Rawahu Abu Dawud. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya. Angger sampean koncone ahli deres, engko sampean ahli deres. Koncone sampean ahli hibah, sampean mungkin nggih ahli hibah. Wedhus akrepe nggih kalih wedhus, sapi nggih kalih sapi, macan nggih kalih macan. Langgar wedhus nggih mboten mungkin akrep kalih macan, masalahe mangken Nah itu loh. Jadi seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya. Iku ngendikane Kanjeng Nabi. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia dijadikan sahabat dekat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Kemudian ancaman bagi orang yang memusuhi atau ngelawan kekasih Allah ulama, kiai adalah para pewaris Nabi dan kekasih Allah. Memusuhi mereka berarti menentang Allah Subhanahu wa taala. Ngan Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innallaha ta'ala qol man ngada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi kekasihku, maka sungguh aku telah menyatakan perang kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Seseorang santri hendaknya menjadikan sosok kiai sebagai koco benggolo, berdahulu dalam menghormati guru, menghina, menghibah, ngelawan guru atau kiai ini ancamannya su'ul khotimah. Untuk itu nggih, jadi nggih harus berhati-hati. Kembali enten ngajeng wau dugi pundi wau. Bismillahirrahmanirrahim. Antam kusa yen to meneng sira haitsu aqama ing dalam sekerine ndi panggonan aqama jumenengaken sapa Allah kaing sira, ya sudah tetap saja di situ. Kalau di asbab jenengan di asbab niku ikhtiar, makom ikhtiar. Kalau di tajrid ya di tajrid hatta yakuna, sehingga napa al-haqqu Allah Subhanahu wa taala Subhanahu halema suci al-haq wa utawi al-haqqu iku alladzi dzat yatawalla kang ngurus sapa ladzi akhrajaka ingetoaken nira ikhrajaka ingetoaken sira kama tawalla kaya oleh ngurus sapa ladzi idkhala ing nglebokaken sira walaisa lan ora ana as-sa'nu as-sa'n tingkae iku antat teruka yen to tinggal sira as-sababu makom sabab
Nah, ini jangan. Tetap selama kamu barokah di situ, lancar-lancar saja ya. Ibadahmu nggih tetap lancar. Jangan tinggalkan sampai sabab itu yang meninggalkan sampean. Jangan kamu yang meninggalkan sabab, tapi kalau sabab yang meninggalkan kamu itu berarti minallah. Hadirin hadirat, mutakhrijin mutakhrijat, salikin salikat, muridin muridat, sesepuh bini sepuh, haji sepuh, musyahidin musyahidat, mustarikin mustarikat, rahimakumullah. Ini betul-betul sebuah penjelasan yang akan mencerahkan kehidupan kita. Yang semula kita ini tidak tahu atau tidak jelas bahwa yang kita lakukan ini adalah jalannya setan atau tuntunan Allah. Karena memang lawan kita ini lawan yang betul-betul sangat tangguh, baik itu setan ataupun nafsu. Banyak orang yang tergelincir karena kurang waspada, kurang hati-hati. Kalau kita ini sudah mengenal jalan-jalannya setan atau jalan tikusnya setan, hidup ini akan penuh solusi. Hidup ini akan penuh dengan jalan-jalan keluar. Hidup akan ada ketenangan karena kita selalu dalam kebenaran. Di samping itu kita juga tahu bahwa memang dunia ini isinya cobaan-cobaan. Bisa cobaan yang jelek, bisa cobaan yang baik. Tapi kita menghadapi semua ini dengan tegar, dengan tenang. Jadi ada cungak-cungok ngono lho. Cungak-cungok ya plonga-plongo. Cungak-cunguk. Sehingga kita berumah tangga ini bisa ayem tentrem, hidup bermasyarakat juga damai. Tidak ada masalah, semua bisa diselesaikan. Ini tentu diselesaikan dengan coro-coro yang baik. Oleh karena itu pesan kata hikmah daripada Al-Imam Ibnu As-Sakandari yang begitu luar biasa. Kita sedaya dikenalkan dengan makom tajrid dan juga dikenalkan dengan makom asbab. Sebagaimana kemarin diterangkan, makom tajrid itu makom yang sudah lepas dari sabab, yaitu lepas dari ikhtiar duniawiyah. Tapi bukan karena keinginan kita. Ini karena kehendak Allah. Allah sudah meletakkan di situ. Kalau saat kita makom tajrid itu artinya melepas semua atau menelanjangi semua, ikatan-ikatan ikhtiar. Itu namanya tajrid. Kadang-kadang ada orang yang sudah kerja ke sana kemari tapi tidak pernah jodoh. Dikerjani dewek ora cocok, nyuruh orang lain mengerjaninya tetap saja ora cocok. Pokoknya semua pekerjaan itu tidak ada yang cocok. Dan tentunya yang dimaksud di sini pekerjaan yang benar, bukan pekerjaan yang salah atau yang nyolong. Pekerjaan yang benar, yang sarngi. Kalau kerjaannya yang mungkar dan maksiat itu beda lagi, bukan itu yang dimaksud. Kok enggak cocok ya aku jadi bandar togel, kok enggak cocok ya? Saya ini makomnya kayaknya makom tajrid. Bukan itu yang dimaksud. Enggak cocok jadi bandar togel kok larinya ke makom tajrid. Bukan itu namanya kentir, ngoten lho.
semua sabab atau ikhtiar yang sarngi ngaten. Semua cara-cara kerja yang memang sudah diatur oleh agama, diperbolehkan agama, kok tidak pernah cocok, malah semakin ruwet pikirannya. Ini merupakan tanda. Tanda itu belum pasti kalau tanda. Tanda orang mengalami seperti itu ngaten, akan dipilihkan oleh Allah pada makom tajrid. Tapi semua itu melalui tahapan-tahapan ujian-ujian dan cobaan. Setelah di makom tajrid, hidupnya tambah tenang, ibadahnya tenang, tidak gemrungsung, ora tomak, pingin ini, pingin itu, ngelirik milik orang lain, pingin diberi orang lain. Tidak ada sedikit pun pikiran menoleh milik orang lain. Dia asik kehidupan dengan kehidupan sendiri. Tapi ini sangat sulit menemukan orang yang seperti ini. Kalau orang yang sudah berpunya atau wis sugih lah, orang yang sudah sugih, semua tersedia, lalu kok dipilih oleh Allah di makom tajrid, itu nggak gampang jalannya. Tapi kalau orang yang kosong-kosongan alias kere kok masuk ke makom tajrid, itu nggak masih uji coba terus ngaten. Jadi itu semua hanya sebatas tanda-tanda. Makom sabab sebenarnya nggih kados ngaten sami. Kalau orang ini kok kerjaannya lancar, kerja yang baik, yang halal, ngibadahnya tidak ada gangguan, ngajinya tepat waktu, tepat waktu. Misalnya bisa terjadi Jogja masuk Blekathok dengan Tunjung ke Blekathok masih jauh, Tunjung ke Blekathok itu terbukti, nggih napa mboten? Nggih, Kang Amir pun dugi mriki, nah, Kang Gondrong dereng, berarti Tunjung dengan Jogja masih jauh, Tunjung Jogja. Nah itu, di kerjanya itu yang baik, yang halal ngaten. Malah semakin maju ibadahnya, itu bertanda bahwa dia di makom asbab. Jangan coba-coba sampai meninggalkan makom asbab hanya karena tajrid itu lebih tinggi makomnya, lalu kamu tinggalkan, atau sama dengan asbab kamu tinggalkan hanya karena makom asbab itu juga lebih tinggi, karena dia akan bersama Allah terus, karena dia akan selalu berhubungan dengan Allah terus, karena dia akan selalu bersatu dengan Allah. Artinya Allah itu zat yang maha kuasa, kuasa terhadap apapun. Kamu lahir tidak punya apa-apa dan tidak membawa apa-apa, tapi Allah menghendaki kamu memiliki apa-apa. Itu kuasa Allah, itu hak Allah. Dia begitu yakin. Tapi kalau bersentuhan dengan sabab, bersentuhan dengan sabab saja itu sudah ruwet, tambah ruwet. Berarti itu suatu tanda dia ada di makom tajrid. Ada di makom tajrid. Akan tetapi saat di makom sabab dia lancar, gak ada gangguan, justru malah ibadah tambah maju. Kalau dia pindah ke makom tajrid, malah dia hatinya tamak, melirik harta tonggone, akhirnya merekayasa. Ini berarti belum makomnya masuk makom tajrid. Oleh sebab itu setan tidak akan melepaskan kawulone, baik orang yang ada di makom sabab ataupun di makom tajrid, semuanya akan dikerjai oleh setan dengan segala coro
segala kemampuan setan mengganggu dan menggoda manusia. Jadi jangan heran kalau Allah memang menjadikan setan dan iblis ini memang dilengkapi peralatan untuk mengganggu kita. Dengan catatan orang sing kena diganggu. Karena mulyane kita sebagai makhluk yang menjadi lakonnya di dunia ini dan makhluk proyeksi akhirat ngoten lho. Makanya Allah memberi ujian yang sangat berat. Yang wong sing beriman niku nggih mati niku luwih sae ketimbang urip. Wong sing beriman urip bae wis banyak masalah dan banyak kesulitan. Maka orang yang ingin mencapai suatu makom yang tinggi tentu ujiannya akan lebih berat. Jadi intinya setan dengan semua atribut-atributnya, peralatannya ini akan selalu mendatangi, mengganggu kita semua. Di makom apapun setan akan mengganggu melalui merendahkan makom yang sudah kita lakukan, yang sudah lancar, benar menurut syariat. Ini akan diganggu, direndahkan, dicemooh. Wah, kamu kok selama hidupmu kok masih begini terus? Terjun ke sawah atau buka toko terus ngono misalnya, atau apa saja. Lalu kapan kamu bisa naik ke makom tajrid? Lalu kapan kamu mendapatkan nur dari Allah? Akhirnya bisa menjadi seseorang yang keramat dan sebagainya. Kan itu cita-cita orang. Semua orang menginginkan makom yang tinggi. Masa kamu selama ini begini terus, mondok sudah bertahun-tahun, masa ajeg-ajegan terus? Tinggalkan makom sabab ini, tinggalkan leng ngepoti ngono misalnya. Kalau kamu bisa di makom tajrid, maka kamu akan dikelilingi oleh nur. Hatimu akan bersih. Ya aku ya orang makom sabab, orang makom tajrid, nek aku dikelilingi oleh nur adilah. Nah niku. Dan akan tajam pandangan mata batinmu. Coba itu contohnya nggih, wali. Wali dulu kan begitu. Wali itu dulunya makom sabab, sekarang makom tajrid, akhirnya terkenal. Begitu juga setan akan mendatangi orang yang makom tajrid. Sampean ini kok selalu di masjid, di musola. Coba kamu mendatangi masjid, baik tetanggamu. Coba di madrasah tetanggamu. Kamu bisa. Dan kapan kamu akan membantu mengajar tetanggamu? Ini sampean bisa wong sampean mondok. Lagi pula pahalanya kan lebih gede. Kamu enggak bisa apa-apa. Bisanya kamu hanya wirid dan sebagainya. Lalu kapan kamu bisa ikut bersama-sama syiar Islam, semua yang baik-baik? Tapi kalau kamu terus-terusan begini ya akhirnya tidak ada amalan-amalan yang berentek kepada orang lain. Yang mutangadi ngoten lho. Amalan yang hanya untuk diri sendiri. Dan ini terjadi tidak hanya sekali dua kali, melainkan terus-menerus setan akan mengganggu. Makanya digambarkan setan ini meletakkan innas syaitona la yad'u khutumahu ala qalbi bani Adam. Setan itu meletakkan belalainya pada jantungnya Bani Adam.
Inna syaiton wadingun khatmuhu ngala qalbi ibni Adam wa in dzikrullah khanisun wa inna sittaqama qalbahu fadzalikal waswasil khannas. Sesungguhnya setan meletakkan belalainya atau congore, moncongnya di hati atau di jantung anak Adam. Jika ia mengingat Allah, maka setan akan menyingkir. Namun jika ia lupa pada Allah, maka setan akan membisiki hatinya. Itulah yang dinamakan al-waswas, al-khannas, setan yang berisik dan berbunyi. Jadi kita masing-masing kita ini, jantung kita ini ditempeli oleh setan. Jantung itu disebut hati. Tapi saat hati kita berzikir datang Allah, setan akan pergi. Tapi begitu selesai zikir, belalainya atau moncongnya setan akan menancap lagi. Ini seterusnya. Maka setan ini disebut al-khannas, setan yang main kucing-kucingan. Fadzalikal waswasil khannas, atau surat An-Nas. Semua menjadi proyek kerjaan setan dan iblis. Nah, disinilah kita semua harus waspada. Waspada orang-orang yang sedang berada di makom tajrid diganggu oleh setan, agar kembali ke makom sabab. Pengalaman yang kemarin, orang yang sudah di makom sabab dirayu setan agar bisa mencapai ke makom tajrid. Nah, setelah bertahun-tahun di makom tajrid, setan gawe ulah meneh, merayunya agar kembali ke makom sabab. Akhirnya makom tajrid ditinggal karena menuruti rayuan setan atau kembali ke makom sabab. Ini tentu sudah banyak ketinggalan, pengalaman, masanya dan sebagainya. Orang lain lancar usahanya, dia baru meraih mau noto kembali dari nol. Jadi umpama diadu, dia kalah terus oleh mereka yang sudah memang lama menekuni makom sabab itu dan wes lancar. Akhirnya terjadilah keruwetan atau muskilat, belum lagi menghadapi masalah-masalah yang sering terjadi. Masalah-masalah yang sering terjadi, aneka warna, tetek bengeknya makom sabab, harus daftar, harus bayar pajak dan seterusnya. Akhirnya menjadi ruwet. Memang itu tujuan dari setan agar hidup ini selalu ruwet. Inna syaitona la yad'u khurtumahu ngala qalbi bani Adam. Orang lain yang di makom sabab dan sudah mencapai kesuksesan, jadi jangan diremehkan makom sabab ini. Makom ikhtiar ini juga disebut makom. Apalagi kalau dia faham dan memahami bahwa dia ini di makom sabab ini memang sadar kalau Allah menentukan dan meletakkan dia di makom sabab. Dia tidak akan mau meninggalkan makom sabab kalau Allah tidak menghendaki ke makom tajrid. Karena belum ada tanda-tanda ke makom tajrid, berarti Allah menghendaki kita di makom sabab. Kalau ada tanda-tanda dia ke makom tajrid, akan tampak. Makanya tadi kita oleh Imam Ibnu Abbad didawuhaken, kalau kamu mengalami seperti itu, yang mana setan akan selalu menawarkan pilihan-pilihan nafsu untuk meninggalkan pilihan-pilihan Allah, maka perbanyaklah donga. Maqur rabbi adkhilni mudkhala sidqin
wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Perbanyaklah ndonga niku. Yang dimaksud mudkhala sidqin adalah kamu masuk baik makom sabab atau makom tajrid. Itu bukan karena nafsumu, bukan karena keinginanmu, tapi memang betul-betul Allah yang menghendaki. Jadi kamu jangan meninggalkan makom sabab, nanti sampai sabab itu sendiri yang meninggalkanmu. Kalau sudah enak, lancar di sebuah usaha, bisnis yang benar, yang sarngi, enjoy di situ, jangan sekali-kali sampai meninggalkannya. Sampai sabab itu yang meninggalkan kamu. Artinya suatu tanda kamu akan dialihkan oleh Allah menuju makom yang lebih tinggi, yaitu makom tajrid. Yang benar, bukan sabab itu yang kita tinggalkan, tapi yang benar tekuni terus sabab sampai sabab itu sendiri yang meninggalkan engkau. Artinya sudah tidak cocok lagi di sabab, membuat ibadahnya terganggu, membuat hidup jadi ruwet dan lain sebagainya. Qala ba'duhum, ngendika sapa ba'duhum setengah aulia atau ulama, taraktus sabab kada kada taraktus sabab kada kada. Di dalam kitab-kitab nggih begitu, tapi mungkin itu kurang wawu nggih. Kudune nggih taraktus sabab kada wa kada, ngoten. Taraktu tinggal lingsun as-sabab ing makom sabab kada kaya mengkene wa kada lan kaya mengkene. Teng mriku wonten wawune mboten? Marrotan ing dalam suwiji ambalan saya pernah meninggalkan makom sabab, ya katakanlah sekali dua kali. Fangutu mangko nuli bali ingsun ilahi maring sabab, selesai tinggal saya kembali ke sabab. Summa taroka mangko nuli ninggalni ing ingsun apa as-sababu sabab, falam a'ud mangko ora bali sapa ingsun ilahi maring sabab. Ini pengalaman sebagian ulama. Ini saya pernah meninggalkan makom sabab karena keinginan nafsu. Ternyata di sana tidak cocok di makom tajrid. Akhirnya saya kembali ke sabab, fanguttu ilaihi. Terus akhirnya saya tekuni sabab ini, oh malahan tiba-tiba sabab yang meninggalkan aku. Tiba-tiba sabab atau ikhtiar bisnis ke pasar, ke sawah tidak cocok. Sabab ini sebenarnya sudah enggak cocok dengan saya, artinya sabab sudah meninggalkan saya. Akhirnya saya masuk di makom tajrid dan tidak pernah kembali lagi ke makom sabab. Itu berarti dipilihkan oleh Allah. Kalau seseorang ada pada makom sabab, punya keinginan naik ke makom tajrid, karena menuruti keinginan dia pasti nantinya akan kembali ke makom sabab. Karena yang dicari di tajrid itu bukan makomnya. Walaupun dia kemana-mana bilang saja ngomong saya ini tajrid, saya tajrid, atau dia dikenal di makom tajrid, tapi nggih tetap mawon hakikatnya sampean di makom sabab. Buktinya apa? Untuk kebutuhan sehari-hari dia tomak, merekayasa, membuat acara-acara yang ada susuknya jujule, bu ziarah wali songo, bu apa sing kuana jujule, badi. Kan banyak orang seperti itu, dan bisa juga akhirnya dia menjadi tim sukses yang diharap-harap kapan pilkada ini
biar saya ini bisa menjadi tim sukses. Berarti itu dereng makomnya. Ini semua rekayasa, tanda dia itu masih di makom sabab. Tapi kalau sabab itu yang meninggalkan, dia tidak akan pernah lagi di makom sabab. Karena apa? Sudah pilihan Allah. Wa dakhaltu lan mlebu ingsun. Ingsun yang dimaksud ini Imam Ibnu As-Sakandari. Mungkin juga tadi yang di atas qala ba'dukum. Tadi maksudnya nggih Syekh Imam Ibnu As-Sakandari. Ngalas Syekh ing atase Syekh atau guru. Yang dimaksud Syekh di sini adalah al-ngarif billah sinten? Yang dimaksud Syekh di sini adalah al-ngarif billah Abil Abbas Al-Mursi. Abil Abbas Al-Mursi adalah gurunya Imam Ibnu As-Sakandari. Wa dakhaltu lan mlebu ingsun ngalas Syekh ing atase Syekh, yakni guru Abil Abbas Al-Mursi, gurunya Imam Ibnu As-Sakandari radhiyallahu anhu. Wa fi nafsi lan iki ing dalem ati ingsun. Ini masih Imam Ibnu As-Sakandari. Beliau mencapai makomnya yang tajrid, masih makom sabab beliau. Wa fi nafsi, ini ketika cerita ini waktu dia masih di makom sabab. Wa fi nafsi lan ing dalem ati ingsun al-ngazmu tawi ngazam. Alat tajrid ing atase makom tajrid, pengen masuk ke makom tajrid. Imam Ibnu As-Sakandari qailan hale ngucap fi nafsi ing dalem ati ingsun innal wusula ing stune utawi tumeka wusul ilallahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala ngala hadhil halati ing atase kila tingkae iku baitun adoh bayane minal isti'al minal istighali saking sibuk bil ngulumi kelawan ilmu adzahirata kang zahir wujudul mukhalatatin lan wujude nyampuri linnasi maring menungso. Faqala mengkon jawab sapa Syekh li maring ingsun min ghairi an as'ala saking tanpa yen to nakoni sapa Syekh min ghairi an as'ala saking tanpa yen to takon ingsun hu ing Syekh. Tiba-tiba sang guru dawuh, bisa membaca hatiku, rentekku, padahal saya belum tanya. Dawuh ngene, sahibani insan, sahiba ngancani ingsun sopal insanun menungso. Ceritanya ini nggih Imam Abil Abbas Al-Mursi kepada Imam Ibnu As-Sakandari yang punya kerentek tadi. Punya kerentek ingin naik ke makom tajrid. Mustaghilun kang sibuk sapa insan bil ngulumi kelawan ilmu adzahiru kang zahir. Ada santri baru, akhirnya Syekh Ibnu Al-Mursi, Ibnu Abbas Al-Mursi niku cerita. Jadi ada santri baru nyindir Abil As-Sakandari. Ini ceritanya Imam Abil Abbas Al-Mursi kepada Imam Ibnu As-Sakandari. Ada santri baru, santri ini ahli nahwu, ahli sorof, ahli qaidah lah, ahli ilmu alat. Ini ceritanya Abil Abbas Al-Mursi datang As-Sakandari. Wa mutasaddirun lan wong kang maju tawa pengarep biha ing dalam ngulumid zahir, biha ing dalam ngulum az-zahir, juara ilmu zahir, ilmu alat, ilmu fikih, nahwu, sorof. Ini santri baru, ini kata Abil Abbas Al-Mursi. Fadzaqa
mongko nuling nyicipi sapa ingsun min hadhihi thariq. Maksude min hadhihi thariqah sama. Yang mriku min hadhihi thariq. Tapi yang dimaksud di sini min hadhihi thariqah. Ini sama. Karena thariq itu sendiri muannas. Lafal thariq itu muannas, jadi thariqah. Dan thariq itu nggih sama. Padako mengko nuli nyicipi sapa insan bihadhi thariq saking ikilah dalan tasawuf, dalan yang diajarkan oleh Abil Abbas Al-Mursi, sayan suwiji-wiji. Lalu santri baru ini nyecep ngilmu yang saya sampaikan dalam pengajianku. Dia ada tanda-tanda nyecep ngilmu Abil Abbas Al-Mursi. Bacaan nuli teko nekani sapa ingsun ilayya maring ingsun. Lalu santri ini tanya, sowan pada saya karena tangasur atau tangasir. Fakola nuli ngucap sapa ingsun, ya sayyidi, duh guru tuan dalem, ngoten lho cara wong Jogja. Akhrij amma anafih, akhrij mugi ngedalaken panjenengan ngama saking makom ana kang utawi kula fi ing dalem ma. Kula niki apal alfiyah, apal juman, apal di luar kepala. Sak badane kula nggih badhe ngaji teng panjenengan. Semua itu kok aku ndak selera. Kula sampean tuntun untuk bisa lepas dari ingatan-ingatan ngilmu sing zahir niki. Wa tajar rodu lan bakal melepaskan ngulum zahir sing tadi, bakal tajrid kula. Lisuh batika krana ngancani panjenengan. Maksud hikmah dumateng panjenengan ngaten. Pun kula nderek panjenengan. Ilmu kula sing biyen-biyen ngilmu aliyah, ilmu alat pun boten badhe kula eling-eling. Kula sampun mantep, sampun muarem datang ilmu panjenengan. Yai, ini ceritanya Abil Abbas Al-Mursi. Fakultu mongko ngucap ingsun, apa ja Abil Abbas Al-Mursi pada santri baru tadi, ma laisa sa'nuda. Laisa ora ono. As-sa'n tingkae iku dza mengkene ora ngono carane le ngono lho. Walakin umkus lan tetapine menengo sira fima ing dalam ngilmu makom. Dia makom sabab karena ilmunya ilmu dohir semua. Anta kang utawi sira fi ing dalem ma terus baik, teruskan ilmumu yang sudah kamu dalami itu. Orang ngono tiba-tiba minta naik ke makom tajrid, minta dibimbing. Tapi umkus fima anta fihi, diam sejenak, nantikan isyarah dari langit. Maksudnya Gusti Allah, tetap lakukan apa yang kamu miliki. Wa ma qasamallahu laka ngala aidina. Wa ma qasama lan ora mbagi sapa Allahu Gusti Allah laka maring sira ngala aidina ing atase tangan ingsun. Aku ora iso memindah kamu dari makom sabab ke makom tajrid. Kalau hanya sekedar memberikan arahan saya bisa, cara-caranya bisa, tapi memindah kamu ke makom tajrid tidak bisa. Bahwa mangkau utawi Allah ilaika maring sira iku wasilun, dat kang bakal nyambung, tetapi makommu itu harus kamu pegang, istiqomah di makom itu. Itu bukan kemampuan saya bisa memindah makommu ke makom tajrid. Kalau kamu nanti sabar, wa huwa ilaika wasil, Allah yang akan menyambung padamu.
Summa qala mongko nuli dawuh sapa Syekh Abil Abbas Al-Mursi wa nadzara lan ningali sapa Syekh ilayya maring ingsun Ibnu As-Sakandari. Setelah dapat cerita santri baru tadi, kemudian Syekh Abil Abbas Al-Mursi karena firasat basirohnya Imam Abil Abbas Al-Mursi yang tajam, padahal Imam As-Sakandari belum tanya. Tadi sudah diceritakan tentang kejadian ada santri baru yang mirip-mirip dengan keinginan Imam Ibnu As-Sakandari. Mirip banget. Imam Ibnu As-Sakandari datang ke gurunya. Syekh Abil Abbas Al-Mursi, tujuan yang ingin naik makom tajrid, ingin diajari, ingin dituntun. Akhirnya wa nadzara lan ningali sapa Syekh ilayya maring ingsun. Dawuhnya begini, wa hakadha lan kaya mengkene, tetap istiqomah di makomnya. Kalau makom sabab istiqomahkan makom sabab sampai Allah nyambung. Walaupun dia sudah punya ilmu makom tajrid, persiapan makom tajrid, tapi jangan sekali-kali pindah makom tajrid karena kemauan diri, niate dewek atau keinginan diri sendiri. Biar Allah sendiri nanti yang akan menyambung, akan meletakkan ke makom tajrid. Kalau sudah Allah yang meletakkan, itu artinya pindahnya Allah yang menghendaki. Kamu akan tenang. Tinggal kamu nuding saja. Jika sudah di makom tajrid, apa yang kamu tuding Allah kabulkan. Itu yang dimaksud dengan makom tajrid. Terus dene teng film nika nuding kolang-kaling dadi mas ngoten. Allah akan membersamai seseorang hamba tersebut. Allah bersama penglihatannya, Allah akan membersamai pendengarannya dan ucapannya. Allah akan membersamai ucapan-ucapan apa yang diucapkan. Allah akan menuruti, mewujudkan, misalnya menuding pohon, karena saat itu dia mungkin butuh makanan, berubahlah pohon tersebut menjadi ada buahnya. Kalau di tingkatan para anbiya dan rasul itu dikenal dengan mukjizat. Tapi kalau di makom aulia wali itu disebut dengan karomah. Kalau makom kiai ulama ya mangunah. Jadi artinya apa? Seseorang kalau memang sudah diletakkan oleh Allah di makom tajrid, tidak ada rasa takut, khawatir, karena kerenteknya saja sudah dituruti oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala ilayya qala man ngada li waliyan faqad adantuhu bil arb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahab ilayya mimma aftaratuhu alaihi wa la yazal 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta ahibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladzi sam'ahu bih wa basarahu alladzi yubsiru bih wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamsi biha wa la in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adaini la'ungidannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun saja yang memusuhi waliku, maka aku nyatakan perang kepadanya. Tidakkah seseorang hambaku mendekatkan diri kepadaku
dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan baginya. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nafilah atau sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengarnya. Aku menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memegang. Dan aku menjadi kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku akan memberinya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Kana samahu wa basarahu wa yadahu wa rijlahu walau khatara wala in sa'alani la utiyanna wala in khatara ala qalbi. Dan sungguh kalau dia terjadi kerentek saja dalam hatinya, Allah nuruti. Makanya dulu ada istilah seorang wali, kalau buka lemari itu di dalamnya semua ada. Jika kalau ditanya, yai dari mana semua ini? Makanan sing seger-seger, makanan yang enggak ada pada musimnya, misalnya duren, kok kiai punya duren, kiai pangat. Bahkan mau kebutuhan apa-apa tinggal buka lemari. Ya seperti itu. Dulu bapak kula niku pernah cerita, sowan ke abahnya Kiai Mujib Buduran ngertos mboten? Kiai Mujib Buduran niku abahnya namanya siapa? Ora ngerti ada. Bojone Raffi sapa? Raffi Ahmad? Apal, bojo ulama, bapak ngulama sampean enggak apal. Ya bapaknya Raffi Ahmad apal. Nggih. Aku ngomong setengah mati sampai tidur setengah mati lah. Buduran itu yang kemarin ambruk itu bulan kapan? Seorang wali, bapak Kiai kula niku nate cerita, jadi sowan Kiai Mujib Buduran, abahnya Kiai Mujib namine Kiai Abbas. Bapak niku sowan jam 6 isuk disuruh ngater undangan pondok mau mengadakan imtihan. Nah niku wong masih pagi. Nah, niku ada selorokan di mejanya itu dibuka. Nah di situ ada jajan-jajan yang masih hangat, seperti pisang goreng dan lain sebagainya. Ada kue lumpur. Nah ini kalau kue lumpur nek waktu zaman biyen nggih wontene nggih tuku teng Ampel. Niku pun sulit. Kapan belinya? Kalau itu beli, kalau buat kapan membuatnya? Jadi diselorokan jajan yang masih baru-baru itu Syekh Ngabbas itu komplit teng mriku. Nah itulah. Nah masih banyak lagi orang-orang sing seperti niku. Kados dene Abu Yatim Yati Al-Bantani, wadah sangat. Anak-anakku sekalian, para rawuh rencang ngaos ingkang minulya. Donya sifatipun niku semu. Menawi akhirat niku abadi. Mila kula panjenengan boten pareng kebetahan. Kula kalih panjenengan boten pareng kebetahan teng donya. Teng donya niku boten pareng kebetahan. Lha niku Pak Jos teng Wingking niku betah boten teng donya? Sing Wingking niku Pak Basir, Pak Surat, Pak Iqbal Gondrong niku betah napa mboten teng donya? Betah napa mboten?
jawab mawon salah ya tak bener kok. Waduh, teng mriki mboten pareng betah. Mboten pareng betah. Ya, bapak-bapak niku sing teng mburi, ibu-ibu betah napa mboten? Teng donya niku tesih betah napa mboten, Pak? Ya mati nek mboten. Pun mati. Mboten pareng kerasan teng donya. Mila supados teng donya niku mboten kerasan, tiyang gesang niku pasti dipun uji kalian Gusti Allah. Dunia bergerak meninggalkan kita, akhirat bergerak menyongsong kita. Dari hari menuju ke minggu, dari minggu menuju ke bulan, dari bulan menuju ke tahun. Itu hakikatnya kita sedang bergerak meninggalkan dunia, menyongsong akhirat. Pesene Sayyidina Ali bin Abi Thalib, fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yauma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala ngamal. Artosipun dunia berjalan menjauh meninggalkan kita dan akhirat berjalan mendekati kita. Masing-masing dari keduanya itu memiliki anak. Baik dunia ataupun akhirat niku nggadhahi anak. Sing disebut anak niku pengikut. Maka jadilah anak-anak akhirat dan jangan sampai sampean menjadi anak-anak dunia. Karena hari ini di dunia adalah waktu yang untuk ngamal dan belum ada hisab atau perhitungan. Sedangkan esok di akhirat adalah waktu hisab dan tidak lagi kesempatan untuk beramal. Fakunu min abna'il akhirah, jadilah kalian anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan jadilah sampean ini menjadi anak, jangan sampai sampean menjadi anak-anak dunia. Keranten dunia dibanding akhirat punika la nisbata bainahuma, boten banding babar pindah. Junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mad dunya fil akhirah illa misluma yaj'alu ahadukum usbungahu fil yammi fal yandur bima yarji'. Dunia niku mung dibanding, dunia mung banding akhirat mung kados kula jenengan ngelebetaken driji kula panjenengan wonten lebetipun segara. Teras driji kula panjenengan kita tarik, kita pirsani. Ujung jari kula jenengan bekto toya sak pinten? Tetes. Nek rong tetes boten. Toya ingkang di bawah oleh ujung jari itu, itulah dunia. Air di lautan lepas menika adalah akhirat. Setetes toya tentu mboten bandingan kalian toya wonten gene seganten. Segara niku seganten. Nek segawon enten maning. Jadi saya ulangi makna hadis ini nggih. Ini adalah jika Anda ingin mengetahui hakikat sejati dunia ini dibandingkan dengan akhirat, masukkan jari Anda ke laut, jeriji Anda ke laut, jari-jari Anda ke laut, lalu angkat. Apa yang dibawanya kembali? Tidak ada. Tidak ada dibandingkan dengan luasnya lautan. Inilah makna dunia ini
dibandingkan dengan akhirat. Singkat kata, sifat sementara dari kesenangan-kesenangannya dan kekekalan akhirat, kesenangan-kesenangannya dan kebahagiaan-kebahagiaannya ya seperti air yang menempel di jari sampean dibandingkan di akhirat, bandingkan akhirat. Salajenge soal nikmat ugi mboten seimbang. Soal derita ugi mboten seimbang, soal lami nggih mboten seimbang. Wong kula jenengan gesang menika paling dangu nggih 9 tahun. Nah, 50, 60 ini sudah MTP. Tahu MTP? Mati pelan-pelan. Nah, paling lami nggih zaman seniki 9 tahun. Akhirat menika nggih boten wonten taunipun, boten saged dipun etang, watusan juta, miliaran juta tahun boten saged dietang. Dados kesenangan dan kenikmatan dunia ini saja dinikmati oleh manusia untuk waktu yang singkat. Itu pun penuh dengan masalah dan bercampur dengan kesulitan. Seseorang menghiasi dirinya dengan hal-hal tersebut untuk sementara waktu karena kesombongan dan pamer. Kemudian hal itu cepat lenyap meninggalkan penyesalan dan rasa bersalah. Mula Syekh Tawadek Sa'rofi dawuh al-mauta fi kuburihim mujarratuz zahirin, yang pejah wonten gene sarean niku namung sekedar tuwi. Kamangka tenggene alam barzah simbah-simbah dewek, kakek-kakek kita itu entah berapa ribu tahun dangu mboten kaetang. Jadi dangu wonten ngalam barzah dibanding teng alam donya. Tesih dangu teng alam barzah. Donya niku dibanding akhirat boten wonten napa-napane. Mila hidup di dunia menika nggih dawuhipun Sayyidina Ali, ad-dunya sa'ah. Fajangalha tongah. Dunia sekelebatan saja. Maka hendaklah jadikanlah hidup untuk taat datang Allah Subhanahu wa taala. Dunya sifatnya semu, akhirat sifatnya abadi. Mila kula jenengan boten pareng kebetahan teng donya. Niku tirosipun boten pareng kebetahan. Lah wong namung transit masa betah, boten pareng kebetahan. Maksudnya angen-angen kula panjenengan kedah teng akhirat ngoten lho. Kula ada kitab naminipun Busrul Karim. Ini adalah karya fikih madhab Syafi'i yang dikarang oleh Syekh Sa'ad bin Muhammad Qasim Al-Hadrami. Jane niki anu singir asline. Wa innahu khairul lahu minal fitan wa fil hayati la yazalu fil mihan manziluhu ba'dal mamati awsa' wa qabruhu khairul lahu wa arfa'. Sesungguhnya kematian bagi orang beriman itu lebih baik ketimbang hidupnya. Karena apa? Karena sesungguhnya orang mukmin ketika masih hidup selalu diuji oleh Allah dan boten wonten putus-putusipun. Wa fil hayati la yazalu fil mihan. Boten saged gesangkoh seneng terus boten saged. Sebab nek kesenengan mangke nggih ajur-jur rasan nang donya,
Jadi mboten saged urip kok niku seneng terus niku mboten saged keranten nek sampean seneng nggih mangken kebetan. Mboten sampean terlalu kerasan. Cobaanipun nggih piyambak-piyambak wonten ingkang awake sehat, duwite kurang, duwite kathah, awake mboten sehat. Kula gadah kanca niku sugih pol pokoke. Wah, sugih Sembanyumas, Purwokerto, Cilacap, sugih niku. Pol sugih. Lah niku dicoba mboten gadah putra niku. Lah sing putrane pirang-pirang ora duwe duit. Sing bojone wayu banget wis gualake ngungkuli malaikat Zabaniyah. Nah, barang sing wireng metunteng niku manute pol niku ya. Ireng ngungkuli koplok niku. Manut niku. Kita terus kita tetep wonten plus minuse. Niku teng donya. Kepengin sing manut napa sing boten manut? Nek sing manut wireng metunteng. Sing putih tapi manut ra ono. Ra ono. Apalah artinya kau mempunyai kulit yang kuning langsat kalau hatimu seperti bangsat. Mboten nonton. Nggih teng donya nggih isine nggih. Plus minus niku lah. Wonten sing apik, wonten sing elek. Wa fil hayati la yazalu fil mihan. Supados gesang ampun kerasan. Ampun kerasan teman-teman teng donya. Cobi jenengan raba piyambak. Masing-masing menika wonten cobaanipun. Cobaanipun nggih benten-benten antara seseorang dengan seseorang. Tahapan nggih benten-benten ngoten. Tahapan teng donya niku nggih benten-benten. Lah mangke menawi sampun wancinipun kita tasih nerasaken perjalanan pindah wonten ing alam barzah. Jajal sampean raba piyambak-piyambak masing-masing menika wonten cobanipun piyambak-piyambak. Tahapan teng donya nggih ngoten. Lah mangke menawi sampun wancinipun kita tesih nerasaken perjalanan pindah wonten ing alam barzah. Pesanipun Sayyidina Ali, fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yauma amalan wala hisab wa ghada. Sekarang kesempatan ngamal boten wonten hisab benjang menawi sampun wonten ngalam barzah hisabun wala ngamal ana nemung hisab boten wonten ngamal. Tapi kula jenengan nggih husnudzon nggih ingkang dalu menika sami ngaos senenan nika nggih kita sarang-sarang ngaos kita nggih husnudzon sampean-sampean kabeh nggih mugi-mugi sanget dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana melangkah? Bagaimana kita melangkah sampai di mana kita melangkah? Di usia yang semakin tua ini tidak lagi berekspektasi banyak tentang kehidupan. Cukup ndonga, jalani, nikmati prosesnya dan syukuri apa yang sudah didapat. Mau sesempurna apa kita menyusun rencana di dalam hidup kita, hendaklah tetaplah beri sedikit ruang untuk ikhlas. Dan ingatlah, sebaik-baik manusia merencanakan kehidupan, tetap rencana Allah yang terbaik. Rahasia di balik takdir, rahasia di balik takdir Allah
Takdir Allah selalu datang dengan caranya sendiri. Kadang ia mengetuk lewat kebahagiaan, kadang ia memeluk lewat kehilangan. Kita sering menangis karena sesuatu yang pergi, padahal Allah sedang menyelamatkan kita dari sesuatu yang tak mampu kita lihat. Maka jangan terlalu kecewa pada jalan yang tertutup, karena bisa jadi itu adalah bentuk kasih sayang Allah agar langkahmu tidak tersesat lebih jauh. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah tertukar, dan apa yang bukan milikmu, sekeras apapun kamu menggenggamnya, tetap akan pergi pada waktunya. Barangkali rezekimu mengalir bukan karena kamu sibuk bekerja siang dan malam, akan tetapi kamu selalu lapang menerima apapun yang terjadi dalam hidupmu, tanpa balas dendam dan tanpa drama, memilih untuk diam dan sambil mendoakan hal baik. Allah menyukai hati orang yang lapang dibanding fokus untuk hal buruk. Tanpa kamu sadari, ketenangan dalam menyikapi sesuatu masalah membuatmu tambah menjadi pribadi yang lebih indah. Penyakit itu tidak selalu datang dari luar. Ia tumbuh pelan dari dalam pikiran sendiri. Terlalu banyak overthinking, terlalu banyak overacting, terlalu sering memendam rasa, terlalu lama hidup dalam kekhawatiran yang tidak perlu. Awalnya hanya lelah, lalu berubah jadi stres hingga akhirnya tubuh ikut melemah. Padahal hati dan pikiran yang tidak dijaga bisa menjadi pintu datangnya banyak penyakit. Allah sudah mengingatkan, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Karena tidak semua yang kita pikirkan itu nyata, dan tidak semua yang kita khawatirkan akan terjadi. Teman-teman ngaji semuanya, 4 sumber kemiskinan dalam diri menungso. Tunggal dari mulut yang selalu mengeluh, selalu tidak puas. Nomor loro dari tangan, hanya bisa menerima. Dari tangan yang hanya bisa menerima, tidak pernah memberi. Yang ketiga dari mata, dari mata hanya bisa melihat kebaikan diri sendiri, orang lain selalu salah. Nomor 4 dari hati, dari hati yang tidak bisa lihat orang lain senang, penuh iri dengki. Seindah apapun matahari, bila sudah saatnya tenggelam, pada akhirnya gelaplah yang datang. Semewah apapun kehidupan teng donya, pada akhirnya kuburan menjadi tempat tinggal kita dengan selembar kenangan. Terkadang kita harus menghilang untuk supaya kita tahu siapa yang mencarinya. Terkadang kita perlu pergi jauh agar supaya kita tahu siapa yang akan mengejar kita. Terkadang kita harus berjalan ke belakang
agar kita tahu siapa yang masih berjalan di samping kita. Dan terkadang kita harus menangis agar kita tahu siapa yang menumpangkan bau untuk kita. Sederas apapun hujan akan berakhir menjadi rintik. Seberat apapun masalah akan berakhir jadi sebuah pelajaran. Kamu dipilih oleh Allah karena bahumu kuat, dan yang pasti Allah tidak akan menitipkan ujian melebihi batas maksimum kemampuan hambanya. Allahumma innaka ghafurun karim tuhibul afwa wa'fu anna ya karim. Duh Gusti yang pemilik maaf, aku datang dengan hati yang lelah dan penuh celah. Mungkin langkahku seringkali tersesat jauh dari ridhomu. Jika kesedihan ini adalah caramu membersihkan dosa dan jiwaku, maka basuhlah luka-luka yang tak terlihat ini dengan ampunanmu ya Allah, dengan sapu tangan kasihmu ya Allah. Lembutkan hatiku ya Allah yang mulai mengeras karena beban dunia. Jangan biarkan aku hancur lebih jauh, dan peluklah jiwaku dengan nada-nada cintamu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Itu requestnya yang sana. Apa yang kamu tahan hari ini akan menjadi kebaikan yang Allah lipat gandakan esok hari. Allah tidak pernah salah menilai air mata yang sampean sembunyikan. Tak pernah lalai menghitung sabar yang kamu perjuangkan. Justru di balik sabar itulah rizki datang tanpa diduga. Hati dikuatkan tanpa diminta, jalan dipermudah tanpa disangka. Kejujuran bukan terletak di mulut, tetapi di hati. Dengan kejujuran, hati akan damai dan tenang, karena tidak dikotori oleh kebohongan. Sajadah yang tak pernah pergi, orangnya bae sing angel dikoleti. Jam 3 malam ia selalu terbentang menunggu kening yang lelah dan hati yang hampir menyerah. Ia selalu terbentang menunggu kening yang lelah dan hati yang hampir menyerah. Ia tak pernah bertanya, kenapa matamu sembab, dan tak pernah menuntut, kenapa suaramu bergetar. Di atasnya kau runtuh, bukan karena kalah, tetapi karena hanya di sana kamu berani rapuh sepenuhnya. Ia menjadi saksi sujud panjangmu saat kehilangan, saat butiran-butiran mutiara 786, saat butiran-butiran intan permata 100, saat doa hanya berupa isak, hingga hari ketika air mata yang sama jatuh, bukan lagi karena luka, melainkan karena lega. Sajadah itu tetap sama, diam, tapi selalu setia menunggu. Katakanlah sejujurnya, sekalipun itu pahit di lidah.
Perbuatan terhormat yang sukar ditempuh ialah kejujuran. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan, dan kepercayaan adalah kunci kesuksesan. Kepercayaan itu dibangun dengan waktu, dijaga dengan kejujuran, dan hancur karena satu kebohongan. Makanya jangan heran kalau seseorang berubah setelah dikecewakan. Bukan karena dia membenci, tapi karena hatinya belajar lebih hati-hati. Tidak semua luka berasal dari musuh, kadang justru dari orang yang dipercaya, yang tahu semua tentang cerita kita, lalu berubah menjadi alasan kenapa kita sulit percaya lagi. Kalau seseorang masih percaya kepadamu setelah banyak kecewa dalam hidupnya, maka jangan kamu sia-siakan. Karena di zaman sekarang menemukan orang yang tulus, bisa dipercaya tanpa pura-pura curiga, itu tidak mudah. Pahit yang tak berisik, ada pahit yang tak pernah bersuara dan tidak datang dengan tangis keras, tidak dengan keluhan yang panjang. Ia hanya diam, menatap pelan-pelan di dalam hati tanpa banyak orang yang menyadari. Orang lain melihat semuanya baik-baik saja, senyum masih ada, tawa masih terdengar, tapi di balik itu ada lelah yang tak pernah benar-benar hilang. Ada kecewa yang terus dipendam tanpa tempat untuk pulang. Pahit seperti ini tidak butuh banyak kata, ya hanya butuh waktu sampai akhirnya hati belajar menerima meski tidak pernah benar-benar sembuh sepenuhnya. Ya Allah, biarkan kami bergabung di dalam kekuatan-Mu ya Allah. Ya Allah, biarkanlah kami menjadi penduduk dari kampung kekuasaan-Mu ya Allah. Kami tidak akan bersedih karena Engkau mengasuh kami. Kami tidak akan merasa kesepian sebab Engkau senantiasa menghibur kami. Dan kami tidak merasa rendah ya Allah, sebab Engkau meninggikan derajat kami. Dan kami selalu bergembira karena tangan-Mu senantiasa melambai-lambaikan cinta ya Allah. Qulta ya Allah, ya bana Adam, la ta'nas bi ghairi wa ana lak. Wahai anak cucu Adam, janganlah engkau merendahkan diri di hadapan siapapun kecuali aku. La ta'nas bi ghairi wa ana lak. Fa inna talabatani wajadtani fa in fitani fataka wa fataka la khaira kulluh. Sesungguhnya kalau engkau memohon kepadaku, aku akan hadir memenuhi. Sesungguhnya aku senantiasa bersedia menolongmu. Sesungguhnya aku selalu siap memberikan karuniaku. Wa in anasta bi ghairi wa fataka la khairu kulluh. Tetapi jika kamu mengemis-ngemis kepada yang selain aku, akan luputlah segala kebaikan itu dari sisimu.
Bagaimana mungkin orang mengharapkan kemenangan kalau yang ia persiapkan adalah kebodohan dan kesembronoan? Bagaimana mungkin orang mendambakan kedamaian kalau yang ia bangun adalah kebencian dan pertengkaran? Bagaimana mungkin orang memimpikan kesejukan kalau yang ia tumpuk adalah prasangka dan fitnah? Bagaimana mungkin orang merindukan surga kalau yang ia timbun adalah kesombongan dan api? Ya afil hadisil qudsi annallahu ta'ala awha ila Dawud alaihi salam, ya Dawud, ila kam tadhkurul jannah wala tas'alni syauqa ilayya. Allah bertanya kepada Dawud, wahai Dawud, betapa asiknya engkau mengingat-ingat surga sehingga lupa engkau tanyakan tentang hamba-hamba yang hatinya dirundung rindu kepadaku. Qala Dawud, ya Rabb, ya Rabb, famanil mustaqauna ilaik. Dan bertanyalah Dawud, wahai Allah, siapakah dan bagaimanakah hamba-hambamu yang dirundung kangen kepadamu ya Allah? Qala Allah Ta'ala innal mustafina ilayya, sesungguhnya orang-orang yang rindu kepadaku, alladzina saffaituhum min kulli qatir, adalah mereka-mereka yang aku tumbuhkan dengan hidup yang tanpa pertengkaran dan benturan-benturan. Wa nabbahtuhum bil hadar, wa nabbahtuhum bil hadar, dan aku tuntun orang-orang yang kangen kepadaku itu dengan kesadaran, dengan kenikmatan, untuk senantiasa bermawas diri. Mugi-mugi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.